saudara, renungan pada kesempatan kali ini berjudul bukan spekulasi, tapi kepastian. Apa judulnya? Bukan spekulasi, tapi kepastian. Spekulasi itu sama dengan gambling. Ada yang mengatakan hidup ini gambling. Gambling itu artinya untung-untungan. Bisa menang, bisa kalah. Bisa dapat, bisa enggak. Itu namanya gambling atau spekulasi. Seperti judi. Judi itu gambling. Gambling itu ya judi. Bisa menang, bisa kalah. Kayak main judo. Menurut saudara kalau saudara main judo, judi online, menang atau kalah? Coba yang bilang kalah angkat tangan. Yang bilang menang angkat tangan. Judo itu ya, nggak mungkin kita menang, pasti kalah. Makanya ada bandar. Nah, jangan sampai kita menjatuhkan diri dalam gambling ini, judi ini. Ini sangat berbahaya. Kalau judi, ya mungkin kalau kita kalah, harta kita jual, kita sulit. Memang ada yang parah juga, sampai suami istri polisi, itu dia main judol, kemudian juga pinjaman online, jadi udah numpuk, sementara bayi butuh susu, butuh makan. Giliran istrinya minta uang, nggak ada, katanya habis buat judi online atau sama pinjol bayar ini. Jadi itu udah kombinasi ya, judi online sama pinjol, itu saudara kembar yang bisa membuat kita sengsara. Juga itu suami dibunuh saudara, ya, dibakar. Sebab apa? Sewot istrinya. Ada juga yang kalah judi, akhirnya bunuh diri saudara, ya, karena nggak sanggup bayarnya, atau judi itu uangnya ambil dari pinjol. Nah, itu kan udah double hit. Nah, ada yang lebih parah lagi, spekulasi soal kekekalan. Seperti berulang-ulang saya katakan, masuk neraka itu bukan sehari dua hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, selama-lamanya. Makanya jangan spekulasi, harus jadi kepastian. Amin saudara sekalian. Seperti kuliah, kayak saya sekolah atau kuliah, saya tahu saya pasti lulus. Kenapa saya tahu saya pasti lulus? Nah, karena belajar sungguh-sungguh. Cuma persoalannya IPK-nya ini apakah 3,5 atau 3,5 ke bawah, begitu. Tapi pasti lulus sebab udah belajar mati-matian, dan kita tahu setiap ujian ya, nilainya kita bisa lihat. Tapi kalau nggak belajar, nggak sungguh-sungguh, belum tentu lulus, belum tentu wisuda. Nah, supaya nggak spekulasi, makanya serius. Nah, sama saudara, keselamatan juga begitu. Kita bukan hanya yakin, tapi kita tahu. Apa bedanya yakin sama tahu? Yakin pasti masuk surga, sama tahu pasti kita masuk surga. Ada di jemaat kita, sekarang orangnya sudah meninggal. Dia sebelum dibaptis, dia datang hampir 6 bulan. Kemudian dia ambil keputusan untuk dibaptis. Katekisasi. Kalau saya sebut orangnya juga pasti tahu ya. Kemudian setelah dibaptis, singkat cerita, dia datang sekali 2 kali. Pas ketiga kalinya, minggu ketiga atau keempat begitu, dia nggak datang lagi. Nah, karena nggak datang, kemudian saya amati kemana ya. Saya besuk. Saya tanya, kemana om? Ada. Datang ibadah. Iya deh. Habis dibesuk, nggak datang lagi. Akhirnya singkat cerita, diakonnya juga mungkin kunjungi. Nggak datang. Saya bilang, kok bingung ya? Saya bingung nih. Kenapa kok dia nggak datang ya? Ibadah. Akhirnya saya datangin lagi. Dia pakai celana olahraga. Wah om, sehat nih olahraga. Iya, habis jalan. Langsung saya tembak ke gereja om minggu ini. Itu hari Sabtu kalau nggak salah. Ya nggak janji gitu saudara ya. Minggu, saya tunggu, nggak datang. Ada beberapa kali, ya karena saya juga punya tanggung jawab, ya, saya besuk lagi gitu. Ya tetap, sampai saya bilang, ya udahlah, kalau dia memang nggak mau datang. Sampai dia mati, dia nggak datang saudara. Aduh, sampai saya bilang, begitu ya. Nah itu mungkin, dia udah yakin, pasti mati, masuk surga, udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kita mengasihi, kan bukan hanya ngomong doang, betul nggak? Pasti ditindakan, di perilaku, begitu. Jadi bukan hanya yakin, tapi dia nggak tahu tindakannya itu bukan seperti itu kekristenan. Kekristenan itu adalah keselamatan, itu adalah dikembalikannya manusia pada rancangannya sempurna. Makanya ada amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Murid itu ditingkatkan kualitas hidupnya. Sama ketika kita belajar, itu ditingkatkan kualitas hidupnya, supaya hidup kita berkualitas. Karena hidup kekal itu bukan panjangnya hidup, tetapi dalamnya hidup, kualitas hidup. Dan itu hanya bisa dimungkinkan kalau kita masuk dalam pemuridan. Ketika kita beribadah, ini kan pemuridan secara massal gitu. Juga kita harus mau dimuridkan dalam arti dibimbing oleh Roh Kudus. Karena waktu kita percaya Yesus, Roh Kudus itu dibenarkan dalam diri kita, membimbing kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran.
Itu betul apa yang dikatakan Pak Andi. Ibadah itu ada dua. Ibadah secara formal seperti ini karena diorganisir, ada pujian, penyembahan, ini ada firman yang disampaikan. Dan juga ibadah secara individual, di mana pagi kita bangun, kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan baca Alkitab, doa. Baca kitab suci, doa tiap hari. Supaya hidup kita diubahkan. Dimanapun kita berada, kita mendatangkan keharuman nama Kristus. Itu yang disebut dengan mempersembahkan tubuh. Nah, dua itu nggak bisa dipisahkan. Dia seperti mata uang, satu sisi, dua sisi nggak bisa dipisahkan. Ibadah secara formal dan juga ibadah secara individual. Begitu seterusnya. Itu kita harus kerjakan terus-menerus sampai kita dipanggil pulang. Sehingga keselamatan kita itu bukan spekulasi, tapi kepastian. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Nah, ini ayatnya saudara sekalian. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 dikatakan gini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi semua kita ini masuk dalam perlombaan wajib, yaitu perlombaan iman. Makanya kalau saya mau berlomba, beban dan dosa itu harus ditanggalkan. Jadi menanggalkan beban dan dosa itu bukan perlombaannya itu sendiri, tapi supaya kita mencapai perlombaan iman itu, mencapai tujuan, beban dosa itu harus ditanggalkan, dilepaskan, karena ia akan memberatkan kita untuk bisa mencapai tujuan, yaitu iman yang sempurna. Jadi perlombaan iman ini, supaya iman kita itu mencapai iman yang Tuhan kehendaki. Iman yang sempurna, seperti yang dimiliki Yesus. Yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di mana Adam yang pertama itu gagal. Tuhan berkata, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Sebab pada hari engkau makannya, pasti mati. Dia makan. Makanya Adam kedua, Yesus itu menjadi contoh. Contoh bagaimana Adam kedua ini menjadi manusia yang senantiasa taat sampai mati. Dan sampai mati di kayu salib. Marilah kita melakukannya. Melakukan perlombaan yang wajib itu. Dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus sebagai model, sebagai contoh. Yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi iman itu dia progresif. Iman yang spekulasi harus menjadi iman yang sempurna, yang pasti. Itu harus melalui proses progresivitas. Kemudian dikatakan, saya ulangi, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, ada kata tekun, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kita harus tekun masuk dalam perlombaan iman itu. Supaya iman kita itu bertumbuh sampai satu titik disebut dengan iman yang sempurna. Nah, iman yang sempurna itu dimulai dari iman yang progresif. Progresif itu terus mengalami kemajuan. Sehingga meskipun walaupun keadaan kita tidak baik, kita tetap percaya, tetap hidup benar. Nah, untuk itu kita harus meneladani Kristus yang sudah mencapai iman yang sempurna itu. Ini saudara sekalian, dia sebagai manusia sepenuhnya, seutuhnya. Coba buka Lukas pasal 2 ayat 49 sampai 52. Yesus itu bertumbuh. Jadi seperti kita ini, kita udah punya model contoh seperti Yesus. Ikutin. Lukas 2 ayat 49. Jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Jadi kalau saudara mau memiliki iman yang bertumbuh, harus ada di gereja, di dalam persekutuan dengan orang percaya. Amin, saudara. Kalau enggak bisa bertumbuh. Itu sayap yang pertama tuh, harus ada di ibadah, di rumah Bapakku. Kalau di sana tuh, di rumah Bait Allah, harus ibadah. Makanya ada ibadah raya. Orang Kristen yang benar pasti ke gereja. Walaupun orang ke gereja belum tentu benar. Betul nggak saudara? Tapi kalau dia nggak ke gereja, orang Kristen pasti nggak beres otaknya. Nggak benar gitu loh. Dia nggak ngerti. Wah, saya mau udah sekolah teologi ya, MTH. Nggak butuh ibadah. Salah. Pendeta juga mesti ikut ibadah. Amin, saudara sekalian. Makanya saya kagak peduli. Saya kagak khotbah, saya duduk. Nggak mentang-mentang, ya di khotbah ini mah gue udah tahu. Kagak peduli. Bukan hanya soal udah tahunya, tapi soal kesetiaan. Amin, saudara sekalian. Tuh, duduk di situ tuh. Nggak mentang-mentang yang khotbah inilah. Nanti gue kagak datang pas doa berkat aja atau doa makan, doa makan, doa itu. Enggak. Saya tetap jodrok apa namanya? Nggak jodoh. Begitu saudara. Karena itu kita harus tahu nih, kita harus ada di rumah Tuhan. Amin. Di Philemon Family Church. Coba katakan Philemon Family Church. Nah, lengkapnya Philemon Family City Church atau Philemon Blessing Family City Church. Nah, itu lengkapnya saudara ya. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama
mereka ke Nazaret. Perhatikan, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus waktu kecil pun harus diasuh. Coba katakan diasuh. Nah sama ini juga kita diasuh, diajar. Saya sampai sekarang juga masih belajar. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Perhatikan ayat 52. Yesus makin bertambah besar. Bertambah hikmatnya, besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu progresif, makin. Makanya kalau ke gereja, saudara nggak makin bertumbuh, pasti ada sesuatu yang salah. Apakah sikap kita? Apakah gerejanya yang ngajarin pengajaran sesat? Sehingga kita nggak bertumbuh, mencapai iman yang sempurna, sehingga bukan makin beres, makin kagak bener. Nah itu bahaya, makanya ajaran sesat itu sangat bahaya buat iman orang percaya. Jadi Yesus ini menjadi prototipe, menjadi model manusia yang mencapai iman yang sempurna, karena dia masuk proses progresivitas. Jadi modelnya itu dia. Memang ada tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita jadikan model juga. Nah Yesus itu model orang, manusia yang mencapai iman yang sempurna. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ayat 7 Ibrani 5. Dalam hidupnya sebagai apa? Manusia. Manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kalau dia lapar, dia makan. Dia haus, dia minum. Itu begitu. Saya haus nih, saya minum. Itu manusia. Tapi manusia itu bukan hanya makan minum. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, amin. Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau nggak ada tiga itu, harus jadi persoalan. Karena untuk bisa memiliki kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, itu fondasinya harus ada iman, pengharapan, dan kasih. Begitu saudara kaitannya. Jadi dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan perhatikan, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi menjadi Kristen itu harus sampai punya moralitas saleh. Sampai Allah mendengarkan. Makanya nggak heran ketika Yesus dibaptis ada suara dari Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu waktu dibaptis. Waktu dia dimuliakan, ada Musa dan Elia. Ada suara Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ikuti teladannya. Dan sekalipun ia adalah anak, ayat 8, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia juga belajar. Nggak ujuk-ujuk. Langsung taat, punya iman yang sempurna. Enggak. Karena dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan hamba, manusia. Sekalipun ia anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Jadi mencapai iman yang sempurna. Di mana ia Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ia menjadi pokok keselamatan, menjadi contoh, menjadi teladan keselamatan yang abadi bagi semua orang yang apa? Taat kepadanya. Saudara yang percaya Yesus, yang taat kepadanya, ikuti teladan Yesus itu. Seperti Yesus diverifikasi, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kita juga begitu. Karena kita mengikuti teladan Yesus, kita juga diharapkan menjadi orang yang berkenan. Sebagaimana Bapa berkata kepada Yesus, demikian juga Bapa berkata kepada kita. Amin, saudara sekalian. Nah, itu harus kita kerjakan. Makanya kita harus menginvestasikan seluruh hidup kita untuk mencapai iman yang sempurna ini. Butuh investasi. Coba katakan investasi. Investasi. Ada yang mengatakan ya untuk investasi tahun 2025 itu investasi di tanah, di emas, di saham. Ya itu dari dulu saya belum tahu saudara ya. Tapi investasi di bumi ini, di dunia ini, satu kali kelak kita akan tinggalkan. Amin saudara sekalian. Ada orang kaya di Lukas pasal 12. Itu dikatakan hartanya begitu banyak sampai dia memperbesar lubungnya karena nggak muat lagi. Sampai dia berkata gini, hai jiwaku, terdapat begitu banyak harta benda. Apa Alkitab katakan? Hari ini juga nyawamu akan diambil. Untuk siapakah yang engkau sudah apa itu? Kira-kira harta kekayaan yang begitu banyak ketika dia meninggal itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk orang lain, anaknya mungkin. Tapi belum tentu juga. Jackie Chan itu kekayaannya 2 triliun. 2 triliun atau 5 triliun. Pokoknya triliun. 2 triliun itu sama dengan 2.000 miliar. Terus pernah lihat duit 1 miliar? Belum pernah. Di TV pernah ya. Tapi kita bawa-bawa belum pernah. Itu dia bilang semuanya tidak akan saya kasih kepada anak. Saya ada 2 anak. Tapi saya sumbangkan semua kalau saya mati. Nah, bagus dah tuh dia. Duit yang dia miliki 2 triliun itu. Kalau 2 triliun saudara hidup udah jongjon. Udah apa? Nggak usah kerja apa-apa.
Begitu saudara, nggak akan habis tuh 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 solokan tuh 2 triliun tuh nggak habis. Tapi nanti kita tinggalkan. Tetapi kalau investasi seluruh hidup kita untuk mencapai iman yang sempurna, kita hidup kekal, itu nggak sia-sia. Karena buat apa kita punya uang begitu banyak, ketika mati masuk neraka? Aduh, itu menyedihkan. Makanya untuk bisa mencapai iman yang sempurna, kita harus gunakan waktu kita ini 70 atau 80 tahun untuk menyelesaikan tugas ini. Jangan sampai kita seperti hamba yang 1 talenta itu. Ketika diberi talenta, dia bukan kembangkan, dia sembunyikan. Apa yang terjadi ketika tuannya datang? Ditegur, mana uangku? Saya sembunyikan. Kenapa disembunyikan? Kamu nih jahat, kriminal. Nyah, kamu pembuat kejahatan. Masukkan dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi, kegelapan yang paling gelap. Itu melambangkan neraka. Talenta itu bukan hanya sekedar bakat, tetapi potensi bagaimana dia bisa menjadi anak Allah yang berkenan. Itu harus dikembangkan. Cuma satu. Setiap kita itu yang percaya Yesus punya potensi. Itu satu yang harus kita kerjakan. Amin, saudara sekalian. Nggak bisa didiemin. Makanya hidup kita harus berubah. Jangan sampai makin tua makin macem-macem. Itu yang saya takut tuh. Jangan sampai saya makin tua makin nyebelin, makin kagak beres otaknya, moralitasnya. Itu jangan bangga bisa masuk surga tuh. Makanya betul khotbah kemarin. Bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang berlaku terhadap Bapakku. Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Itu kan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhannya masuk neraka, jemaatnya masuk mana? Ada yang protes, Pak Niki kalau nggak salah. Menurut saya sih, kalau hamba Tuhannya masuk neraka, jemaatnya nggak masuk septic tank neraka. Enggak. Sebab banyak yang diberi, banyak dituntut. Mestinya pendetanya masuk septic tank neraka. Itu benar tuh. Alkitab kan bilang, banyak diberi, banyak dituntut. Tuntutannya pasti lebih. Tuntutannya, kalau yang nyolong ayam misalnya 6 bulan. Kalau korupsi 2 triliun, masa 2 bulan? Nggak bisa dong. Dia kan lebih berat mestinya. Sama begitu, pendeta juga. Dia udah tahu kebenaran. Tapi dia melakukan dosa, kesalahan. Tuntutannya, hukumannya jauh lebih berat. Maka pendeta yang sudah bernubuat mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, dia yang masuk septic tank neraka. Termasuk saya kalau udah beres, bukan jemaat yang masuk septic tank neraka, tapi dia tuh, mana tuh? Gitu saudara ya, jangan mau menang sendiri. Betul ya Pak Niki? Mana Pak Niki? Mari di dua pagi, habis 2 pagi diskusi soal itu. Jadi saudara sekalian, kita harus mengembangkan. Amin saudara sekalian. Coba buka Matius 24 ayat 46. Nah, Matius 24 ayat 46 ini kan ada 3 hamba, dikasih 5 dikembangkan jadi 10, dikasih 2 dikembangkan jadi 4, yang 1 tuh dipendam. Nah ini hamba yang baik ini, coba buka ya, Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan apa? Tugasnya. Itu ketika tuannya itu datang. Sama ketika kita percaya Yesus, kita punya tugas. Coba katakan punya tugas. Bagaimana menggarap diri kita ini yang memang tidak mudah. Untuk menggarap diri kita supaya benar, itu nggak mudah, saya akui. Sulit, bahkan mustahil. Tapi kalau kita mau berjuang, pasti bisa. Amin, saudara sekalian. Makanya mesti serius berjuang. Melakukan tugas dengan takut dan gentar. Coba ayat 21 dulu. Sekarang Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ayat 34, loncat. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi saudara sekalian, kalau kita setia, menjadi hamba yang setia, apapun tugas kita ya. Dalam hal ini tugas kita satu-satunya adalah mengembangkan potensi kita menjadi anak Allah yang berkenan. Kita sebagai hamba akan didapati tuannya melakukan tugas itu, akan disambut. Amin saudara sekalian. Siapapun dia hambanya pasti disambut. Nah, tugas itu yang kita harus selesaikan adalah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Coba buka Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, ini ditujukan kepada orang percaya. Kamu senantiasa taat. Yang senantiasa taat itu adalah orang Kristen yang percaya Yesus, yang disebut Kristianos. Karena itu, perhatikan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Waktu Paulus nggak hadir, waktu Paulus hadir, harus kerjakan. Jangan tergantung sama pemimpin. Di rumah,
di tempat pekerjaan harus. Nah, ada satu terjemahan, Aldi ada terjemahan King James bahasa Inggris. Yang ayat yang sama tapi bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Indonesia nggak begitu ada perbedaan. Nah, kalau bahasa Inggris sambil dicari. Kata kerjakan, kerja, work, itu bukannya work for, tapi work out. Nggak ada ya. Nah, work out itu, istilah work out, itu biasanya ada di mana, saudara? Di mana? Work out. Hah? Di mana? Di mana? Work out. Oh, dia lagi work out nih. Ada di mana? Di gym. Work out itu, saudara, saya beritahu. Itu kalau di gym, oh dia lagi work out. Bukannya work for. Kalau work for itu terjadi kantor untuk menghasilkan sesuatu. Kalau di gym, work out itu melatih. Apa? Melatih. Work out itu melatih untuk mencapai sesuatu. Namanya work out, ada outputnya juga. Misalnya ya, untuk bisa six pack. Ototnya kan udah ada di dalam, betul nggak? Supaya bisa six pack, kan udah ada ototnya. Itu kan ditutup sama one pack, betul nggak? Nah, supaya bisa six pack, dia mesti sit up, mesti pull up, mesti push up, mesti yang begitu tuh. Squat jump, baru nanti tuh otot yang udah ada itu bisa timbul tuh six packnya. Sekarang kalau nggak melakukan itu, kira-kira bisa nggak six pack? Sampai botak bekutil, kagak bisa ada six packnya. Apalagi perutnya gendut, bisa nggak? Bisa kempes nggak? Kalau nggak workout, bisa nggak? Nggak bisa. Ada yang bilang bisa, Pak. Caranya gimana? Tepuk-tepuk aja kalau perutnya gendut. Nanti kempes sendiri. Sambil diketuk, bilang malu-maluin, nanti dikempes. Nggak bisa. Nggak bisa. Mesti dikerjakan. Tanya orang yang nge-gym, yang paling sulit adalah membentuk otot di perut. Ototnya udah ada. Kalau nggak ada ototnya gimana perutnya menunjang tubuh. Tapi untuk bisa six pack itu nggak mudah. Belum otot yang lain. Jadi bukan untuk memiliki otot, ototnya udah ada. Supaya bisa six pack harus walk out, belum ketemu ya. Walk out itu disiplin latih. Amin, saudara sekalian. Kita waktu percaya Yesus itu ada potensi, ada benih ilahi dalam diri kita untuk bisa menjadi seperti Kristus. Karena setiap orang, barang siapa, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu ada potensi. Nah, potensi ini kita harus kembangkan, walk out. Supaya kita memiliki karakter seperti Kristus. Tadi kan Filipi 2 ayat 12. Itu mengerjakan keselamatan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu ayat 5. Proneo. Jadi sifatnya, mindsetnya, kodratnya itu harus seperti Yesus. Nah, itu butuh walk out. Coba katakan walk out. Itu sama dengan Pak kemarin sudah bahas, 1 Timotius 4 ayat 7. Ya, 1 Timotius 4 ayat 7. Ini benar yang dikatakan kemarin itu, khotbah itu. Latihlah dirimu beribadah. Jadi seperti ini latihan, membentuk otot-otot kita supaya bisa jadi satu kali kelak terbentuk. Kalau kita dalam hal ini latihan ibadah itu supaya kita benar-benar menjadi anak Allah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara mesti peduli dengan kehidupan saudara yang akan datang. Jangan cuek aja. Karena kesempatan kita hidup untuk bisa masuk di dunia akan datang, ini sekarang. Saudara mungkin tidak mencapai kekayaan seperti yang saudara inginkan. Saya dulu waktu kerja, saya punya target gini, nanti kalau saya udah punya 500 juta, saya pensiun. Waktu itu dolar masih di bawah 2000-an. Jadi saya pikir udah 500 juta udah cukup. Menurut saudara, udah mencapai 500 juta cukup nggak? Enggak juga. Naik lagi begitu. Mesti punya 5M, baru bisa pensiun. Nah, menurut saudara, kalau punya 5M, pensiun cukup nggak? Belum tentu juga. Nah, kalau seperti itu, nggak akan tercapai. Kalau nggak ada usaha, apalagi. Tapi bukan itu yang menjadi target kita. Tadi kan sudah bilang, orang yang kayanya sekaya apapun, seperti Lukas pasal 12 itu, akhirnya ditinggalkan. Tetapi, kalau kita menginvestasikan seluruh kehidupan kita di bumi ini, kita mungkin nggak sekaya orang lain, nggak seberuntung orang lain. Tapi itu bukan masalah. Amin, saudara sekalian. Asal satu kali kelak saudara mungkin dipercaya yang 2 talenta. Saudara akan disambut Tuhan. Makanya harus serius. Supaya pengharapan itu menjadi milik yang pasti. Amin. Seperti saya, lulus sudah pasti. Sebab apa? Saya sudah kerjakan bagian tugas saya. Kalau ada tugas meringkas satu buku, saya kerjakan. Buat paper, saya buat. Buat penelitian, harus teliti ini, saya kerjakan. Ada nilainya lagi. Oh, A plus. Pasti nanti lulus. Amin, saudara sekalian. Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing
Jadi keselamatan itu masing-masing. Walaupun kita mengerjakannya dalam corporate, menunjukkan supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti pada akhirnya. Makanya orang yang sudah mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar, cirinya ketika di ujung maut, dia udah nggak takut lagi mati. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah itu Yesus. Di ujung maut, dia menyerahkan nyawanya, bukannya diambil nyawanya. 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Hak penuh. Jadi udah punya hak. Seperti kalau kita beli rumah, kita udah bayar lunas, sesuai dengan perjanjian, kita tanda tangan, dikasih kunci, kita bisa nggak masuk rumah kita itu yang kita udah beli? Bisa. Apalagi udah bayar pajak penjualan, pajak pembelian misalnya. Bisa. Makanya harus serius. Tanda bahwa kita memiliki iman yang sempurna. Orang itu tidak akan takut mati. Makanya saudara harus serius. Seperti perempuan yang datang kepada hakim yang lalim. Seperti khotbahnya Pak Andi itu ya. Walaupun ditolak, bolak-balik ditolak. Kenapa? Janda pada waktu itu nggak punya kekuatan. Kenapa? Uangnya nggak ada. Dari dulu sampai sekarang, yang namanya pengadilan, kita nggak dapat keadilan. Yang dapat adalah orang yang berani bayar, lalu dapat keadilan. Nah, janda ini nggak punya, tapi dia datang terus. Sampai hakimnya bohwat, coba katakan bohwat. Terus tahu kalau orang udah bohwat, ya udah dah. Daripada dia menyusahkan aku, akhirnya dia dibenarkan. Nah, Lukas 18 ayat 8, itu kesimpulannya tuh dari perumpamaan janda yang gigih itu. Nah, ini saya pernah khotbahkan, nanti suatu kali kelak saya khotbahkan juga. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika anak manusia datang. Jadi Bapak itu, kalau kita hidup benar, pasti dibela. Amin. Pasti. Saudara gak usah takut, kalau hidup benar pasti dibela. Gimana ngomongnya ya? Jadi soal makan minum itu jadi jangan persoalan. Bagaimana kita hidup benar itu jadi persoalan. Sebab itu bagian kita yang kita harus kerjakan sungguh-sungguh. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Bela. Itu kan hakim yang lalim. Akhirnya dia bela tuh. Kenapa? Gigih. Sama ada satu perempuan Kanaan di Siro, Fenisia. Itu datang kepada Yesus. Minta apa? Supaya disembuhkan anaknya tuh yang kerasukan setan. Karena teriak-teriak, muridnya bilang, usir tuh. Udah teriak-teriak kayak orang gila. Dia tetap datang. Yesus sampai bilang begini, aku ini diutus kepada orang Israel, bukan kepada bangsa lain. Tetap dia datang. Sampai akhirnya Yesus bilang, ya, tidak patut memberikan roti kepada anjing. Di anjing-anjingin. Terus kalau di anjing-anjingin sakit hati nggak? Sakit hati. Ada anaknya dibilang anjing pudel. Dia datang sama preman beberapa yang pelatih tinju sama anak didiknya. Datang ke sekolahan, suruh, lu bilang anak gue anjing, sekarang lu kayak anjing. Gitu. Tolong. Kan jadi urusan panjang, betul nggak? Karena tersinggung. Nah janda ini, perempuan Kanaan ini, walaupun udah dibilang anjing, dibilang begini, iya, anjing juga patut menerima remah-remah. Sampai Yesus bilang, besar kali imanmu ibu. Tuh begitu saudara. Kenapa? Dia gigih. Nah sama, kita juga begitu saudara. Mungkin kok nggak ada jawaban doa ya. Tetap setia sama Tuhan. Sampai, belum habis tuh, ayat 8-nya. Sampai akhirnya apa? Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman yang gimana? Iman yang sempurna. Karena sudah mencapainya itu saudara. Nah kalau sudah seperti itu, saudara tahu pasti saya punya hak penuh untuk masuk kerajaan. Amin saudara sekalian. Makanya kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Supaya nanti di ujung maut, kita mungkin meninggal bisa 65, bisa 70, bisa 80. Kita sudah siap menghadap Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sabarlah engkau hambaku yang baik dan setia. Mari masuk menikmati kesukaan surga. Dan ikut memerintah bersama dengan aku di kekekalan.